kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bersuka cita, kami boleh melanjutkan aktivitas kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendengarkan serta menerima firman-Mu dengan baik. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap mendengarkannya. Amin. Shalom bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, renungan kita pada pagi hari ini, Kamis 28 Desember 2023, yaitu dari Matius 12 ayat 35. Saya akan membacakannya. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tema kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini adalah dari buahnya pohonnya dikenal. Dari buahnya pohon dikenal. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, adalah benar bahwa pohon yang baik akan berbuah yang baik, dan pohon yang tidak baik akan berbuah tidak baik pula. Sering sekali ketika kita menanam pohon mangga misalnya, ataupun pohon jeruk, ataupun pohon yang lain. Ketika kita menanam, merawat dengan baik, memberikan pupuk-pupuknya, dengan semaksimal mungkin kita berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk tanaman kita tadi. Tanpa kita sadari, akan berbuah yang baik. Tetapi jika kita tidak menanamnya, jika kita tidak merawatnya dengan baik, dengan sembarang, maka kita tidak akan tahu, kita tidak akan menyangka bahwasanya pohon yang kita tanam tadi, yang tidak kita rawat, akan tidak berbuah dengan baik. Misalnya busuklah, asamlah, ataupun hal yang lain. Sangat setuju juga ketika yang diucapkan mulut meluap dari hati nurani, sehingga sudah pasti orang yang baik niscayanya akan memperkatakan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, hatinya yang baik. Secara yang bijak pasti akan mempertimbangkan dengan pikiran, dengan hatinya tentang perkataan yang akan terucap dari mulutnya. Karena setiap perkataan sia-sia yang diucapkannya harus dipertanggungjawabkan. Apa yang keluar dari mulut, apa yang kita katakan, apa yang kita bicarakan, itu harus kita pikirkan dulu. Kita tidak boleh langsung mengatakan sesuatu hal tanpa berpikir. Oleh karena itu, melalui renungan kita hari ini, diajarkan supaya ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang, mari kita pikirkan dulu. Supaya apa? Supaya kita tidak menyakiti hati orang lain. Banyak di luar sana orang-orang di sekeliling kita, ketika kita menyampaikan sesuatu, menurut kita itu hal yang biasa ataupun tidak akan menyakiti hati orang lain, justru sebaliknya, orang lain tersebut merasa sakit hati dengan perkataan yang kita sampaikan. Tanpa kita sadari, apa yang kita sampaikan melukai hati orang tersebut. Oleh karena itu, dengan adanya tanggung jawab kita, penyampaian kita akan yang kita bicarakan, yang kita sampaikan. Dan iman kita percaya bahwa menurut ucapan kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan
kita pula, maka kita akan dihukum. Oleh karena itu dalam bahasa Batak dikatakan, jolo didilat do bibir asa dido kata. Setiap orang yang baik akan memperkatakan segala sesuatu yang baik, saudara-saudari. Ia akan memperkatakan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik tadi. Kemudian ia juga menyatakan bahwa orang yang jahat memperkatakan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Hal itu karena dari buahnya kita mengenal pohon itu. Maka itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, hendaknya kita menjaga diri supaya jangan berdosa dengan lidah kita, dan marilah kita kuasai perkataan selama orang-orang fasik ada di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Sungguh luar biasa renunganmu, firmanmu pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih buat sapaanmu, ajarlah kami untuk selalu menyampaikan sesuatu dari mulut kami dengan penuh sukacita, memikirkannya terlebih dahulu supaya orang-orang di sekeliling kami tidak sakit hati atas apa yang kami katakan. Ya Allah Bapa, kami berdoa kepada jemaat-Mu, kiranya Engkau menyertai mereka dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya mereka boleh bersukacita dan melakukan aktivitasnya dengan baik. Bapa yang baik, begitu banyak dosa yang kami perbuat, ampunilah, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita semua.